Oke deh, sahabat. Balik lagi ya. Balik lagi ya. Oke. Apa yang bisa Bareng kamu kita ambil berdua. dari apa yang bisa kamu simak dari poin tadi, yaitu adalah mengenai puisi yang barusan yang kita baru aja menyimak ya. Apa ya? Kayaknya puisi itu lebih kehidupan ya. ya dibilang lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Meskipun dia sendiri berjuang untuk hidup, dia punya hidupnya seperti apa, dan juga walaupun dia tahu dia akan mati, tapi dia kepingin dari hidup yang dia jalani, dia pengen lihat perubahan apa yang bisa dia berikan kepada orang sekitarnya, baik itu orang sekitarnya maupun ke dirinya sendiri mengenai sisi kehidupannya dia sendiri. Ya, berarti ya kalau malah tanggapi itu kan puisinya kan lebih ke kehidupan ya. Berarti walaupun dia lelah dalam menjalani hidup, tapi dia tidak akan pernah yang namanya putus asa. Tidak akan pernah, tetap harus berjuang walaupun mungkin perjuangannya itu menunggu hasil itu lama, walaupun mungkin banyak rintangan ya, banyak hal-hal yang harus dia lewati, tetapi dia tidak akan pernah merasa lelah demi untuk mencapai satu kebahagiaan yang memang dia harapkan. Iya, karena walaupun hidup ini terus akan berjalan, meskipun dia sendiri lelah dengan kondisi yang terjadi, baik dengan masalah dalam kehidupan dia, kita juga nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia dengan keluarga dia, ataupun dengan sisi pertemanan dia, atau juga sisi hubungannya dia juga seperti apa, kita juga tahu. Tapi di balik cerita itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa hidup kita harus terus berjalan meskipun kita lelah dengan keadaan ini, karena di dalam kehidupan ini, karena kalau orang bilang kalau sisi agamanya kan dunia ini hanya tipu daya manusia, tapi kalau kita ambil ke sisi hubungan, meskipun melelahkan, selalu terjadi prahara yang tak ada ujungnya. Sebenarnya prahara itu di dalam, baik dalam rumah tangga maupun dalam pertemanan, itu kan nggak ada kecuali kita sendiri yang membuatnya. Kecuali seperti yang dibilang oleh lagu apa sih, bilang katanya hubungan dia kok gini-gini aja, dia kepengen ada tantangan, misalnya cewek dia diambil sama orang lain, yang lain diambil yang lain lagi, itu kan sama aja dia tidak memperjuangkan pasangannya sendiri. Ya. Kamu pernah dengar lagu itu kan? Sama aja. Pernah sih, tapi udah lama ya. Tapi kalau bicara lagu itu, aku kurang sukanya sama ini sih penyanyinya. Kenapa? Kan ada lagu dia tuh, salah satu, ini sebelum kita lanjut ke tema ya, mungkin nanti bisa masuk apa enggak ke tema ini ya. Kan panggilan ada salah satu lagu dia yang menceritakan cerita Abi dan Umi, ayah dan bunda.
Aku nggak tahu judulnya apa. Pokoknya kan menceritakan kayak gitu. Jadi kan di situ kalau kita ambil ke sisi kehidupan, seolah-olah si penyanyi ini menunjukkan dia ini anak pesantren, cuma dia yang boleh memanggil abi dan umi. Jadi orang lain nggak boleh karena bukan anak pesantren. Itu dalam cerita lagu itu ya. Dalam cerita lagu itu terus panggilannya ayah bunda. Nah, kutipannya panggilannya ayah bunda, dia mengambil cerita dari ceramah entah Tengku Wahid entah Tengku Yusri Putih. Jadi punya anak dua, panggilannya kan kalau di Aceh ayah bunda ya. Itu di Aceh, aku nggak bilang apa lain. Jadi kan dia berasumsi dalam cerita lagu itu bahwa pacaran itu nggak perlu diadakan, jadi kalau perlu langsung menikah, ya kan? Itu dalam cerita lagu itu. Nah, sedangkan kalau kita ambil ke zaman sekarang, otomatis kan mereka butuh perkenalan dulu, mengenal karakter si pasangannya satu sama lain agar kenapa ketika berumah tangga, ketika mereka ada masalah, jadi mereka udah tahu, oh karakter pasangannya dia, katakanlah ceweknya dia atau cowoknya dia begini, berarti kan dia udah bisa memaklumi. Sedangkan dalam lagu si Apache ini nggak bisa kayak gitu. Sedangkan kalau kita main ke agama kan berarti kita jika di luar agama Islam mereka akan berpikir begini, itu kan menurut agama dia, sedangkan agama kita kan enggak, itu kan. Tapi kan dalam sebuah hubungan kita ambil ke anak zaman sekarang kan nggak berlaku ya di zaman anak game ini, karena kan menurut mereka pacaran dulu, saling mengenal, mempelajari satu sama lain, yang kedua mencoba mengambil hati si calon mertua itu sendiri. Nah di sini kan berarti dalam arti kata mereka butuh perkenalan, butuh belajar untuk saling mengenal. Kita ambil contoh lagi, Titi Kamal aja pacaran 10 tahun, baru menikah setelah mereka udah lebih 10 tahun, ya kan? Makanya di sini ketika kita lihat si lagu si Apache ini, yang kedua ketika dia kuliah, katanya nggak selesai, kalau dia nggak selesai kuliah jangan coba-coba lamar anak orang tua si cewek itu sendiri, karena kenapa orang tuanya nggak merestui ya. Gitu ya. Ya memang ya pacaran sih kalau kita ya boleh aja untuk saling mengenal ya. Kan nggak mungkin kita kenalan sama cewek atau cowok, pagi kenal, besok melamar, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ceweknya bilang wah, kenal aja baru, belum pun apa-apa, kan nggak mungkin. Pasti sedikit banyaknya kita itu saling kenal dulu bagaimana si cewek dan bagaimana sifat cowok ya. Pasti saling kenal itulah yang lebih utama, walaupun mungkin cara berpacarannya itu tidak lama ya, mungkin bisa jadi ya paling lama itu 3 bulan ya, itu udah mungkin kalau yang mau buru-buru ya, yang mau cepat-cepat ya mungkin 3 bulan udah oke ya kan. Tetapi di sini kan kita bilang kalau misalnya pacaran dengan waktu sesingkat itu, nah otomatis kita sifatnya belum semua kita ketahui ya. Terkadang ada orang yang sifat aslinya itu keluar di saat sudah bersama, sudah menikah. Itu pasti sifat aslinya nampak, itu bagaimana nampak. Ketika masih pacaran ya ditutupin ya, ditutup supaya nampak ini aja lah sama ceweknya, supaya nampak baik. Tapi setelah menikah pasti sifat aslinya itu ketahuan banget ya. Nah, oke. Ini kenapa sering terjadi kayak gini setelah menikah? Sifat asli biasanya dua-dua ya, kita nggak bilang sepihak ya, tapi dua-dua sifat
ceweknya muncul, sifat asli cowoknya juga muncul. Ketika pacaran kan muncul. beda ya, manis Beda. atau gimana gitu kan, tapi setelah menikah Heeh. malah muncul sifat aslinya. Kenapa itu? Ya, ketika pacaran itu sebisa mereka itu saling menutupi, ya, saling menutupi. Mereka juga nggak mau memberitahu satu sama lain. Nah, si ceweknya misalnya punya sifat cemburu banget ya sama siapapun cowok itu dekat. Ini sebenarnya cemburu, tapi ketika pacaran dia hanya menampakkan segelintir ya, sedikit aja. Tapi setelah dia menikah, maka sifat yang dia tutupin itu lambat laun akan ketahuan. Nah, begitu juga si cowok. Nah, misalnya si cowok ini, maaf kita bilang ya, ini ya sebagai pemabuk, Pentermin. ya kan. Nah, ketika berpacaran dia mencoba untuk menutupi. Nah, dia akan berkata sama ceweknya, ya nggak mungkin lah abang seperti itu. Buat apa sih minum-minuman yang seperti itu, bergaul dengan orang-orang seperti itu? Kan abang juga harus menjaga diri dan juga menjaga martabat keluarga. Nah, pasti kan itu ya yang menjadi pegangan si cowok Cewek. ini. Nah, ketika sudah menikah, nah pasti tidak akan lama itu sifat bagaimana dia akan kelihatan, terutama dalam pergaulan. Nah, ketika si cowoknya ini ditegur oleh si perempuan, pasti si cowoknya ini bilang, sesekali kan nggak apa-apa, buat apa sih terlalu fokus, terlalu serius, aku juga butuh kesenangan. Mungkin kalau sekali dua kali ya bisa dimaafkannya, tapi kalau udah keseringan ya makan hati juga. Okay. Asal nggak dimakan jantung aja mati pula anak orang ya. Pasti makan hati ya. Karena gini, berarti dalam arti kata konteksnya di sini adalah nggak semua ya, ntar dibilang semua lagi. Dalam arti kata di sini orang yang pacaran sebahagian dari dari masyarakat itu sendiri menunjukkan sifat palsunya, bukan sifat aslinya. Karena kalau dia tunjukkan sifat aslinya, otomatis baik cewek maupun cowok gagal untuk membina rumah tangga. Itu poin pertama. Mungkin kita bilang di sini, masa gue gagal lagi kan kayak gitu. Yang kedua, susah untuk mendapatkan hati calon mertua. Mungkin itu boleh, asal tidak memberatkan si pihak, tidak menyakiti pasangannya sendiri sih nggak masalah kalau dia melakukan atau bagaimana kan. Cuman di sini alangkah lebih baik kan untuk dihindari. Cuman kan jika kita bilang sering banget kita temuin kontak palsu ketika dia jalan atau bagaimana. Kalau mau kita bilang kalau kita mau ambil sisi film, karena hidup sekarang ambil dari sisi film nih, jodoh wasiat bapak. Nah kan, jodoh wasiat bapak Kania sama Adam, kalau ada yang nonton ya. Di situ gimana sifatnya Kania seperti apa. Akhirnya kan setelah menikah ketahuan sifat asli Kania, setelah menjelang pernikahan itu seperti apa. Begitu juga di perannya si Sista bersama pasangannya dia, Aldo. Otomatis ketika menikah nampak semua sifat aslinya dia. Itu artinya terkadang yang lebih mengherankan, kisah film ini ditiru oleh masyarakat, dibawa ke dunia nyata. Karena kenapa? Hidupnya bukan dijalankan lagi dengan cara mereka sendiri, tapi udah cara yang ada di sinetron. Yang jadi pertanyaannya, kenapa sifat asli nggak nampak di ketika sebelum menjalin hubungan? Terkadang kan ada orang nampak sifat aslinya ketika pacaran, tapi ketika menikah berubah 100%. Ya, memang terkadang orang istilahnya sebagian orang itu, sebagai masyarakat itu berpikir gini, udahlah aku nampakkan aja sifat asliku, jika memang dia mau menerima syukur, tapi jika memang dia
tidak siap dengan sifat aku yang nampakkan ini, berarti dia itu belum menjadi yang terbaik buat aku kan, sebagai kan orang gitu ya. Nah, Berarti ketika kayak aku nih. sifat aslinya ini kayak mana? Lanjut dulu. Jadi intinya jika sifat aslinya itu nampak ketika sedang berpacaran, kalau misalnya si cewek maupun si cowok siap dengan sifat yang ditunjukkan oleh orang yang dekat sama dia atau kekasihnya, berarti dia itu memang benar-benar tulus. Berarti dia bisa membimbing si ceweknya ini ke hal-hal yang lebih baik lagi. Iya. Misalnya seperti yang aku bilang tadi, dianggap julid atau seperti apa, ya dianggap tadi atau seperti apa kan. Tapi kan di sisi lain mungkin di sini bisa kita bilang hanya dia yang tahu, sama hanya dia sendiri yang tahu sikap dia itu seperti apa. Mungkin kalau kita bilang dari teman, orang sekitar kita cuma bisa memberi nasihat atau seperti apa kan. Terkadang orang suka berkomentar tentang kondisi orang lain, tapi dia sendiri nggak sadar dengan kondisi dia sendiri. Nah, mungkin ini jika kita bilang bisa kita bilang di sini orang yang toksik ya, bener ya, suka mengkritik orang tapi dia nggak sadar dengan sifatnya dia. Nggak mau dikritik ketika orang bahas apa, dia udah panas duluan, tapi dia nggak mendengar atau nggak menyimak sampai tuntas, tapi dia udah kupingnya udah panas duluan, ya kan? Makanya di sini jika kita bilang, sebenarnya di sini kita sering banget ngejudge orang ketika baik kita kenal dari intonasinya atau sikap luarnya, tapi kita nggak berteman, padahal baru 1 hari atau 2 hari kita berteman dengan orang tersebut, kita langsung memvonis bahwa si A begini, setiap dia muncul pasti omongannya begini, ya kan? Pasti omongnya begitu, anggapan buruk aja. Jika kita pikir, aku jadi teringat teman satu kerja aku, kita nggak usah pikir yang buruk aja lah, kita ambil sisi positifnya. Jika orang nggak suka sama kita paksa dia untuk menyukai kita, nggak akan bisa. Karena kenapa? Tetap bawaan dia tetap benci terhadap kita. Tapi jika orang itu kita buat benci sama kita, dia tetap nggak akan benci. Karena kenapa? Menurut dia orang itu nggak sesuai apa yang dikatakan oleh orang. Begitu juga dengan orang lain menilai. Ini kata teman aku ya, ketika satu kerja dengan aku di tempat yang baru, dia bilang begini, meskipun kamu dianggap jahat, buruk atau seperti apa, kasar, kalau kamu memaksa orang tersebut menyukai kamu, nggak akan bisa. Kalaupun dia bisa melakukannya, itu hanya keterpaksaan. Karena kenapa? Tetap orang nggak akan bisa menerima kondisi kita. Karena kenapa? Jika dia lihat kita buruk, di mata dia tetap kita buruk. Ya. Jadi tetaplah penilaian dia itu ke kita tetaplah tidak baik ya. Jadi seperti itu. Sama halnya juga dengan percintaan ya. Jika orang mencintai kita, tetapi kita tidak bisa mencintai orang tersebut, jadi apapun yang dia lakukan bagi kita itu hal yang biasa. Tapi bagi yang melakukannya ini supaya menginginkan dia itu agar lebih mendapat nilai plus lah dari orang yang dia perhatikan. Nah, jika memang itu terjadi, itu adalah sebuah keterpaksaan ya. Makanya ketika itu sudah terungkap, sakit ya. Bahwasanya ada ya orang yang bilang, aku mencintai kamu itu karena satu hal yaitu aku tidak bisa mengabaikan perhatian kamu, terus juga pemberian hal-hal yang baik dari kamu. Jadi aku itu menerima kamu itu karena simpatik aja ya. Wah, kalau ada seperti hancur deh. Iya. Sampai ada begini nih, aku mencintaimu sampai mati, setulus hatiku aku mencintaimu sampai
sampai akhir hayat hidupku. Dia mati, kalau cowok udah nikah lagi. Kalau dia banyak uang, Nikah lagi. Iya. ya begitu juga perempuan. Kalau perempuannya cantik, masih muda, ya kan? Misalnya cowoknya nih, Iya. bercerai, cerai lah dia. Ini misal ya, misal mereka Iya. bercerai di usia 30 tahun, otomatis lah itu dia masih muda, masih ada kesempatan. Tapi kalau udah berumur 40, 45, nah itu baru, kalaupun ada, kalau orangnya banyak uang, tapi yang dinikah uang. Iya. Karena materi ya. Makanya banyak ya yang Gitu. seperti itu. Makanya kan sering dibilang sama orang tua dulu, carilah pasangan yang benar-benar siap dengan kamu, mau menerima kamu apa adanya, mau berjuang sama kamu, mau menerima usaha kamu, apapun usaha kamu, dan juga berjuang dengan kamu, dan kondisinya seperti apa. Nanti ketika kalian berumah tangga, siap berjuang sama-sama, buka usaha sama-sama. Kecuali jangan sampai hanya senang di awal, susah di akhir. Ini lebih parah. Iya. Yang ada nanti kamu malah makan hati. Kan seperti lagu, kan ada lagu, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Aku tendang. Makanya itu ya. Jadi bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari pun ya banyak ya kita temukan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi intinya itu si istri jika suaminya bekerja otomatis kan pulang bawa uang ya, pulang bawa uang. Bisa kita bilang ya walaupun nggak banyak ya, minimal lah 80.000 ya kan, serendah-rendahnya itu 80.000. Nah, ketika dia bekerja setiap hari bawa pulang 80. Nah, tiba dia tidak bekerja ya, tiba dia ada masanya harus istirahat ya, misalnya dengan keadaan yang kurang fit atau dia itu capek, pastinya kan pasti dia break dari pekerjaannya dulu kan, untuk sementara, untuk beberapa waktu, untuk memulihkan kesehatannya lagi agar lebih stabil lagi. Nah, ketika dia tidak bekerja, istrinya itu kan pekerjaannya kan di rumah ngomel aja kan, karena apa? Tidak menghasilkan uang ya. Bukan sembuh malah mati duluan suaminya. Ya, bahkan ada ya yang kita temuin itu suami pekerjanya gajinya per bulan ya, gaji per bulan. Nah, gaji per bulan ini setinggi-tingginya itu minimal 4 juta kita bilang. Nah, 4 juta ini dia ada pinjaman, kita bilanglah dengan berurusan dengan bank ya kan. Otomatis gaji yang 4 juta itu kan dipotong dulu, dipotong untuk pembayaran ke bank ya, dipotong ya mungkin kita bilang ya berapa lah, nggak tahu lah ya kan, menurut ininya kan. Taruh aja lah, taruh aja lah 2 juta, jadi sisa 2 juta lagi. 2 juta. Nah 2 juta ini banyak kali lah, kasihan nanti yang punya utang di bank. Jadi sisa 2 juta. Nah 2 juta ini ya kan, sahabat kreatif, 2 juta ini dibagi lagi. Nah, utang kita bilang lah kalau laki-laki yang perokok, utang rokok ya kan, utang rokok taruhlah kita bilang 500, sisalah 1,5. Sisa 500 ya. Uang julu-julu istri lagi. Makanya sementara uang 1,5 juta ini sudah ada ininya apa, udah ada konsepnya. Ini besok bisa kita bilang mekar ya kan, zaman sekarang kan mekar tuh. Iya, mekar. 1 juta jika 1 juta hidup dalam rumah tangga itu nggak cukup sebulan.
paling mentok nggak cukup. kalau bukan seminggu 2 minggu itu sejuta. Karena kenapa? Belanja sekarang kalau kita bilang ke cabai berapa, bawang berapa, sekilo ya, cabai sekilo berapa, bawang sekilo berapa, terus bawang putih, belum lagi ikan kan. Itu kalau di Aceh kan orangnya makan ikan. Kalau di Jawa makan ayam. Kalau di Jawa ayam mungkin lebih murah. Kalau ayam biasa kalau nggak salah 30 dah. Kalau nggak salah ya 30. Karena aku udah nggak pergi lagi ke pasar. Tapi kalau ikan lebih mahal di Jawa. Belum beras kalau nggak salah, kalau beras yang bagus 196.000 sekarang kalau nggak salah. Satu karung kalau nggak salah 15 kilo kalau nggak salah ya, 15 kilo berarti hampir 200 kan. Ada yang 5. Tergantung berasnya. Kadang ada yang beras biasa itu sampai 150, tapi kalau kita masak lembek dia. Berarti kan seperti itu. Belum lagi nanti belanja keperluan yang lain nggak akan cukup. Kalau uang minimal 1 juta atau 1 juta nggak cukup sebulan. Nggak cukup ya, pasti kurang. Nah, karena kurang inilah yang mengakibatkan si istri ini kerjaannya ngomel ya, gini panjang lebar, nggak selesai dari pagi, siang, sore, malam, besok pagi lagi, sambung lagi. Nah, otomatis dengan hal-hal seperti inilah yang memicu dalam rumah tangga ini laki-laki jenuh, bosan. Mau bersandar kemana dia juga nggak tahu kan. Makanya ya seperti itu. Belum lagi nanti tagihan dari, bisa kita bilang ya, dari orang tua ya kan, tagihan orang tua si suami, bahwasanya ya walaupun nggak banyak ya kamu harus ngasih ibu lah kan, intinya kan gitu kan sekarang kan. Walaupun si anak yang udah ada tanggung jawab, pasti si laki-laki ini juga harus memberikan uang hasil dari kerjanya itu ke ibunya. Nah, jadi makanya hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan rumah tangga itu berantakan ya, goyang. Makanya kecuali kita punya pasangan yang bisa mengelola keuangan, misalnya gaji 4 juta ya kan, gaji 4 juta nanti misalnya kalau udah lunas utang semua nih, utang di bank udah lunas kan, jadi otomatis dia bisa mutar uang 2 juta ini apa yang mau dia buat gorengan kah, jualan minuman kayak jus atau apa kan. Berarti kalau itu kan otomatis pemutaran uang nggak hanya di gaji aja, berarti ada pemutaran lain. Ketika si anak nanti minta jajan, ada bisa minta sama emaknya, karena nggak mungkin lagi dia minta ayahnya kan, karena uang ayahnya kan udah ke emaknya semua. Kecuali kalau gaji 4 juta 500 dipegang ayahnya untuk bekal, kan nggak mungkin dong gaji 4 juta diserah semuanya, otomatis 500 pegang sama dia. Katakanlah buat minyak motor, buat makan dia di luar tempat kerja. Kecuali kalau orang pelit medit yang kita bilang kemarin, yang kita kenal, ya itu gawat. Gawat dong. Karena bisa kita bilang ya, kalau seperti itu yang kita hadapi, wah gitu ya. Karena dengan seperti itu ya, mau tidak mau si istri ini harus betul-betul cerdik. Harus betul-betul cerdik dia dalam hal tersebut. Karena apa? Malah punya pengalaman, tetangga malah dulu seperti itu. Jadi datang ke rumah malah dia berdiskusi sama orang tua malah bahwasanya dia itu punya ternak ayam ya, ayam kampung. Kemudian si ayam ini kan bertelur ya. Kemudian dia bilang, Bu, aku mau jual telur ayam buat sama ibu. Ibu mau? Nah, jadi otomatis kan yang pembeli, yang mau membelinya ini kan bertanya kenapa, gitu kan. Nah, jadi kenapa kamu jual? Jadi dia bilang,
kalau aku tidak seperti ini, Bu, aku nggak akan dapat uang karena suami aku ya terlalu ya pelit. Ya, jadi makanya susah kalau dapat yang suami seperti itu ya, mau tidak mau si istri ya harus benar-benar cerdik, pakai akal kancil dong. Tapi aku punya tips nih bagi si istri nih yang punya pasangan pelit nih, ya kan? Pertama seperti bilang Mama tadi, kamu jualan, tapi ingat jangan ketahuan sama dia, sama suami. Kalau ketahuan, otomatis orang ini nggak mau keluarkan uang dia lagi. Nah, yang kedua, ketika kamu ingin melakukan sesuatu, tunggu sampai dia bekerja. Kalau dia udah bekerja, baru kamu beraksi. Tapi kalau dia nggak bekerja, kamu diam aja. Kamu putar uang kamu melalui tetangga. Nah, misalnya nih, kamu mau jemuran atau apa, misalnya tetangga manggil, bisik aja. Karena apa? Nanti kalau kasih uang, ambil uang itu di tempat pengajian atau di tempat julu-julu. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan diminta sama dia, habis uang kamu nggak bisa nikmati. Yang ada cungkir balik, dia enak-enakan. Nah, bahaya kayak gini. Kalau bisa orang kayak gini kembalikan aja sama orang tuanya. Kan kalau dulu kan ada lagu istri dikembalikan sama orang tuanya. Sekarang suami kembalikan kepada orang tuanya. Karena bilang kamu nggak sanggup ngurus. Kalau dia ini terlalu pelit. Ya, makanya. Nah, sahabat kreatif, betah kalian dengan situasi seperti itu? Ya, jika kalian betah ya salah satunya ya caranya seperti itu. Tapi jika kalian memang tidak betah, ya cari jalan keluar dong, ya kan? Beda dengan suami yang memang dia itu memberikan kepercayaan itu sepenuhnya sama istri. Nah, uang gaji 4 juta, nah, itu bulat-bulat diserahkan ke istri. Nah, tinggal si istrinya ini yang mengatur bagaimana. Nah, otomatis kan si istri ini juga tidak akan 4 juta itu tidak akan sepenuhnya dikuasai, pasti dibagilah. Dia mikir lah. Iya. Wah, kebutuhan Pasti sehari-hari, dibagi. dia putar modal kan. Yang kedua, kalau kamu punya pasangan yang royal, kalau punya pasangan yang royal, jangan mentang-mentang dia royal, seenak kamu buat seperti apa. Itu jangan juga, kasihan ntar dia. Begitu dia sakit, royalnya dia hilang nanti. Dia udah mikirin kesehatannya. Makanya kayaknya ya walaupun kita dapat suami yang seperti itu ya, si perempuan lah yang harus mengatur bagaimana keuangan ini ya. Ya jangan juga 4 juta itu tanpa kita beri ke suami ya, untuk bisa dibilang isi dompet lah. Namanya dia juga main di luar ya kan, nanti entah apa yang terjadi, otomatis nggak ada uang, nggak mungkin juga dia minta sama teman. Kayak seperti asal itu jangan kayak ya sahabat kreatif. asal jangan kayak Cik Megadi aja. Itu bahaya. Pencerian mereka gara-gara ekonomi ya. Aduh, karena masalah ekonomi ya. Mungkin Cik terlalu tua kan, cucu satu-satunya kan, akhirnya ditinggal di Megadi. Oke deh, nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kelurahan Radio, Suara Kreativitas.